Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Adapun tajhiz mayit, mengurus mayit, yaitu memandikannya dan mengkafaninya dan mensolatkan atasnya dan menguburkannya fardu kifayatin, yaitu hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, setelah kita mengkaji tentang bagaimana adab-adab mengurus orang yang positif, artinya telah meninggal dunia, maka pada pasal ini akan kita membedah tentang hukum tajhiz mayit. Bila mana muslim itu telah nyata wafat, bila mana muslim itu telah nyata meninggal dunia, maka kewajiban muslim yang hidup untuk mengurusinya ada 4 macam kewajiban. Bila positif meninggal, bila nyata meninggal, apa hukum wajibnya? Tergantung. Bila mana orang itu banyak yang tahu, maka hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah cukup perwakilan saja jadi. Yang penting ada yang ngurusin. Akan tetapi bila mana yang tahu itu 1 orang doang, kita doang umpama, maka tentu hukumnya fardu ain. Karena yang tahu kita doang. Kalau kita ngasih tahu teman kita, berubah menjadi fardu kifayah. Apa itu tajhiz? Ada 4. Yang pertama, wajib memandikan mayit. Tentu wajib memandikan bila mana ada air. Kalau tidak ada air atau kesulitan dimandikan, semacam kebakar, hancur, kalau dimandikan pada copot semuanya, maka tentu menjadi ditayamumi mayit itu. Begitu. Kudu tayamum. Begitu juga bila mayit laki-laki, tidak ada yang memandikan laki-laki, yang ada perempuan, atau sebaliknya. Mayit perempuan nggak ada yang mandikan, yang perempuan bisa, yang ada laki-laki. Maka kudu ditayamumin, nggak boleh dimandikan. Begitu.
ntar milih-milih, kalau yang mati muda gua aja, begitu. Ini modus begitu, nggak benar. Kewajiban memandikan ini ada pengecualian. 2 orang yang tidak dimandikan. 1 orang mati syahid. Mati syahid ada 3 macam mati syahid. Pertama, mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid dunia saja. Dan ketiga, mati syahid akhirat saja. Apa itu mati syahid dunia akhirat? Yaitu orang yang mati berperang melawan orang kafir dengan niatan membela agama. Ini orang disebut syahid dunia akhirat. Walaupun matinya di tangan muslim. Seperti ketika temannya mau nembak musuh, kena burung kita. Begitu, kita mati kesalahan tembak. Itu syahid. Namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja. Artinya, orang yang mati berperang melawan orang kafir, tapi niatannya dunia. Pengen dikata pahlawan, pengen dikata jagoan, atau pengen dapetin cewek. Orang kafir kan cakap-cakap, mancung-mancung untuk memperbaiki keturunan. Apa aja muatan dunia aja. Ini disebut syahid dunia saja. 2 ini nih, kalau mati syahid tidak boleh dimandikan, haram. Yaitu syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Kenapa syahid dunia haram? Sebab memasuki wilayah niat adalah urusan hati. Urusan hati yang tahu Allah. Kita nggak bisa masuk wilayah hati. Sehingga kita proses kayak orang syahid dunia akhirat. Sehingga haram dimandikannya. Karena kalau dimandikan darahnya hilang. Dan darahnya itu menjadi saksi di akhirat nanti. Maka disebut syahid, yakni masyhudun bil jannah. Orang itu disaksikan bakalan pasti masuk surga. Buktinya ini darah dan seterusnya. Maka orang mati syahid dunia akhirat dan mati syahid dunia saja haram dimandikannya. Yang ketiga, syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Syahid akhirat itu orang yang mati nanti di akhirat dikelompokkan dengan golongan orang mati syahid di akhiratnya. Akan tetapi di dunianya diproses seperti orang biasa. Ada 4 kewajiban ngurus orang biasa. Memandikan, mengkafani,
mensolatkan, menguburkan. Sehingga syahid akhirat di dunianya kaya bukan mati syahid, tapi di akhirat dikelompokkan kepada orang mati syahid. Yang mana contohnya? Orang perempuan hamil saat ngelahirin bayi, dianya mati. Yang kayak begini disebut syahid akhirat. Sebab ngelahirin anak, pada akhirnya nyawa melayang. Ini syahid di akhiratnya. Gede banget, surga menanti. Yang kayak begini, orang kampung yang ketakutan, takut jadi memedi. Ini salah yang ngajarin. Enggak, ini syahid akhirat. Dua, orang lagi mondok mati di pondoknya. Ini disebut mati syahid. Lagi menuntut ilmu mati. Maka dapat ganjaran syahid. Diproses, kudu dimandikan. Karena di akhirat. Mana lagi orang mati kerobohan gedung, gitu. Mana lagi orang mati lagi nganterin makanan ke lindes mobil, begitu. Ini di akhiratnya syahid, di dunianya biasa. Orang mati kebakaran, orang mati tabrakan, tenggelam kapal perahunya pecah, begitu. Ini disebut syahid akhirat. Mana lagi orang yang mati punya wudhu dulu waktu tidur. Sebelum tidur wudhu lalu merem enggak melek lagi. Ini dapat ganjaran mati syahid. Karena ganjaran di dunia mah biasa. Jadi syahid akhirat itu banyak. Kayak mati kena wabah. Wabah semacam kemarin tuh, corona. Itu di akhirat syahid. Begitu. Di dunia mau biasa. Kudu dimandiin, dikafanin, disolat, dikubur. Orang kena corona nggak dimandiin, dosa. Siapa yang dosa? Yang hidup yang tahu. Begitu. Dosa. Mana cara ngurusnya enggak benar lagi. Dia dikuburinnya pakai tambang. Tambang. Kan yang kagak-kagak. Itu kira-kira mayitnya waktu dimasukin dalam petinya pakai tambang kagak? Lah kagak, kan rada miring. Dari peti masukin ke mobil jenazahnya pakai tambang enggak? Kagak. Begitu. Waktu dikuburin pakai tambang, yang kagak-kagak. Begitu. Ada yang lebih parah. Baru dengar suara mobil aja di jalan Bang Pitung, ngumpet masuk rumah. Begitu. Padahal mobil tuh ada yang nyupir. Yang nyupir aja biasa aja. Kudunya gue yang takut dia yang nyupir. Yang nyupir malah sambil ngerokok, paspus. Bener nggak? Iya. Ini namanya disebut waras rada-rada. Disebut rada-rada waras. Begitu. Untung udah lewat tuh. Jadi dimandiin, karena ini kategorinya yang kena wabah taun, syahid akhirat. Di dunia bukan. Karena di dunia bukan, prosesinya biasa. Jadi yang haram dimandikan, satu, syahid dunia akhirat, dua, syahid dunia saja. Dari bagian pertama. Yang kedua, yang tidak dimandikan adalah sikit. Apa tuh sikit?
Sikit itu bayi yang keluar sebelum bulannya, yakni di bawah 6 bulan. Keguguran kata kita orang. Kalau sekiranya ada bayi ini lahir sebelum 6 bulan, maka bagaimana cara kita memproses sikit ini? Begitu cara ngurusnya sikit. Bila mana sikit itu atau bayi itu keguguran di atas 6 bulan usianya, 7, 8, 9, itu mah prosesinya kayak orang gede. Kayak orang gede, artinya kudu dimandikan, dikafani, disolatin, dan dikuburkan. Karena di atas 6 bulan. 7 bulan, 8 bulan. Bila mana yang di bawah 6 bulan ini ada tanda-tanda kehidupan, di bawah 6 bulan, baru 5 bulan lebih, ada tanda-tanda kehidupan. Contoh, pada waktu lahir nangis, sekali doang, mati. Ini kayak orang gede. Kudu diproses 4, dimandikan, dikafani, disolatin, dan dikubur. Karena ada amaratul hayat. Ada tanda-tanda bahwa dia hidup. Berarti sebetulnya udah 6 bulan ke atas, salah ngitung dia. Begitu. Kalau ada tanda-tanda kehidupan atau lahirnya dia bergerak-gerak. Begitu. Itu juga kayak orang gede. Di proses ini namanya tanda-tanda ada kehidupan bagi dia. Begitu tuh. Atau napas. Habis napas mati. Ya, ini juga kayak orang gede. Berarti ada amaratul hayat. Ada tanda-tanda ini nih hidup sebetulnya. Tapi kalau tidak ada amaratul hayat, tapi sudah berbentuk si janinnya nih. Berbentuk tuh mohon maaf walaupun belum sempurna. Udah ada hidung macamnya, kaki. Kan yang namanya janin tuh kalau pengen tahu kayak lempengan batu bata, kayak batu bata aja. Tapi dari batu bata ini nanti prosesnya bakal ada gambar kaki. Kaki udah pecah, udah kelihatan kaki. Begitu, dari lempengan nih. Atau udah ada kelopak mata cuma merem doang kayak gini nih. Merem gitu. Belum, gede kan kagak, masih baik. Artinya ada tanda-tanda udah dicipta, apa udah ada kepalanya, badan belum ada. Begitu. Atau udah ada badannya, kepala belum ada, kaki, tangan. Kalau ini nih yang terjadi pada sikit, maka inilah yang diatur oleh agama 3. Kudu dimandikan, kudu dikafani, kudu dikubur. Kenapa kudu dimandikan? Sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna. Baru kaki doang, baru tangan doang, atau baru pala doang, tapi sudah nyiri manusia. Begitu. Ini nih kewajibannya 3 minus sholat. Jadi wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikubur. Sholat tidak boleh. Begitu. Sebab amaratul hayat enggak ada.
Tapi khalqul adami ada bentuk manusia, walaupun baru semacam tangan atau kaki atau pala. Biasanya kelopak tuh udah ada, sebab saya sering ngelihat kalau di daerah itu banyak nanya, nih bagaimana ini, udah ngelempeng batu-batu, udah ada matanya, udah ada ciri kaki, belum pecah tengahnya tapi sudah ada tuh ciri kaki, dengkul, tapi masih ngelempeng jadi atuh. Ini namanya udah berbentuk yang kayak begini. 3 aturannya: mandiin, kafanin, kuburin. Sholat hukumnya haram. Lalu sikit itu yang haram, yang nggak dimandikin itu apa? Bila tidak ada penciptaan manusia bentuknya, baru segumpal darah atau baru segumpal daging, baru ngelempeng doang, ini nih enggak ada kewajiban apa-apa, enggak ada. Termasuk dimandikan juga enggak diajarin, cuman sunat kalau segumpal darah atau segumpal daging, 2 yang dikerjakan. 1 dikafani, sunat, tidak wajib. 2 dikubur. Sama halnya dengan anggota tubuh kita. Ada orang kena gula, lalu diamputasi jempol kakinya umpamanya, dipotong, begitu. Berkat dipotong jempol kaki bisa haji barangkali, umpamanya begitu. Kakinya ini kemudian dipotong dia. Ini bagaimana kalau kemudian kaki dipotong kena gula? Ini enggak ada kewajiban apa-apa, cuman sunat 2, dikafani, dikubur. Sama seperti kuku kita digunting rambut, ajarannya begitu. Orang dulu itu kalau motong rambut dibuang di got, alasannya biar rambutnya hitam. Emang juga begitu, ditaruh di got mau jadi hitam apa juga. Itu alasan doang, tapi maknanya dikubur, jangan diambil orang, begitu maksudnya. Gigi begitu, organ tubuh kita copot, dibungkus, dikubur. Kaki begitu, apa aja yang dipotong dari kita punya tubuh, sunatnya dikubur. Tapi kalau organ tuh besar kayak kaki gitu, dibungkus dulu, dikafani, baru kemudian dikubur. Perlu ditahlilin nggak? Nggak usah. Ini bakal tambah parah. Orangnya masih hidup. Ini bisa modar ini. Begitu jadi frustasi don. Begitu. Jangan. Kubur aja tuh kaki yang udah dipotong tuh, tapi dikafani dulu. Sunat dapat ganjaran. Baru kemudian dikubur. Kubur. Di mana kuburnya? Di mana aja. Enggak mesti harus semacam tanah kusir, kudu bayar lagi. Depan rumah aja jadi. Gali, kubur. Tuh kaki. Sudah dikubur, baru juga 2 minggu mati yang punya kaki. Ini mati, mana di Jawa lagi. Nih kaki kudu digali enggak usah. Biarin kaki mau depan rumah, badannya dijoglok, enggak apa-apa. Begitu, enggak perlu kudu digabungin, enggak perlu. Begitu.
Udah, itu urusan Allah, nanti di akhirat bakal gabung ntar. Begitu. Kalau kita mau maksain juga gabungin sekalian tuh rambut-rambut yang dicukur tuh ambilin muanya. Digabung dia. Orang agama udah bilang gak usah maksain, silakan. Man syaddada syuddida alaih. Siapa yang nyulit-nyulitin diri, ya siap-siap. Ambil tuh kuku segala macam, cari aja tuh yang dipotong-potong, mana motongnya di Mekah lagi, ambil. Begitu orhan tubuh manusia itu dibungkus, dikubur. Sunat rambut dikubur, kuku dikubur, begitu. Karena biar tujuannya nggak kelihatan orang dulu bukan dikubur tuh gigi, lemparin di genteng. Bener nggak? Tuh orang dulu tuh gitu. Di genteng begitu. Begitu dilemparin, enggak maksudnya dikubur. Begitu. Kubur aja kalau organ tubuh manusia. Apa aja. Kubur. Udah kubur. Termasuk masyima. Ari-ari, plasenta. Diapain nih ari-ari? Ya cuman dibungkus, kubur. Begitu. Kubur. Kasih pulpen nggak sama buku? Nggak usah. Begitu. Biar nanti bisa nulis, itu mau diajarin. Bukan pulpen sama buku. Ini mau nggak diajarin, kasih pulpen. Pensil. Mana serutan yang nggak dikasih lagi. Gimana dia mau nulis? Ada aja yang kayak begitu ajarannya. Siapa ini yang kecilnya digituin nih? Waduh, nggak bener itu. Nggak diajarin. Dikasih lampu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Dikasih lampu nggak, nanti kedinginan. Gitu. Bukan. Itu mah orang dulu. Orang dulu tuh belum ada handphone. Jadi ngasih tahu kalau habis lahiran tuh dikasih lampu. Oh, habis lahiran. Jadi orang juga bisa nengok. Kalau sekarang belum lahiran aja udah bikin status, begitu. Nggak usah kasih lampu, nggak apa-apa. Tapi kalau bakal marah mau nyai kita, lu jangan ngatur-ngatur orang dulu udah begini. Deh baik deh, daripada ribut ya kan. Begitu. Daripada ribut, anak-anak saja begitu. Kasih pulpen, ya Allah, nggak usah. Ini biar bisa nulis, ayo deh baik deh gitu. Daripada ribut, ya dibiarin aja. Begitu. Malah biar bagus, jangan kasih duit, kasih duit ke di dalamnya. Biar jadi kaya, begitu. Ya, tapi ya karena emang udah ajarannya begitu, ya begitu. Dikubur. Begitu. Sunat tuh dikubur. Sunat dikafani. Enggak apa-apa kayak orang seberang. Dibuang biar bisa merantau. Begitu. Ada aja orang seberang. Ada juga yang digantung di bawah di pohon bambu biar bisa terbang. Ya, kagak punya sayap. Dikubur. Plasenta tuh dikubur. Enggak, ini saudara kembar kita, ya kagak ini. Ini mah begitu, ari-ari namanya. Ajaran agamanya kafan ini bungkus begitu. Ya, kadang pakai plastik bungkusnya. Terserah itu mah. Tapi dikubur. Kasih kendi, enggak juga, enggak apa-apa. Itu. Tapi orang-orang kasih kendi, itu ilmunya orang dagang. Begitu. Biar kendinya laku. Enggak ada ajaran begitu di agama. Kubur aja. Orang organ tubuh manusia itu apenya aja kubur. Sunat dikafani dibungkus begitu sebagai adab saja. Jadi satu, kudu dimandikan. Bagaimana cara mandikannya? Nanti saja ngomongin cara mandikan. Dua, kudu dikafani. Dikafani. Pakai apa? Pakai apa aja yang waktu hidupnya boleh dipakai. Waktu hidupnya orang laki, waktu hidupnya pakai sutra, boleh nggak? Hah? Boleh nggak orang laki pakai sutra? Nggak boleh, haram. Maka dikafani pakai sutra
Kalau perempuan boleh nggak? Boleh, maka dikafani pakai sutra. Boleh kalau perempuan. Begitu kain kafannya. Warna terserah. Waktu masih hidup pakai warna hitam. Boleh nggak? Boleh. Dikafaninya pakai hitam. Boleh nggak? Kenapa? Masih hidup boleh. Begitu. Enggak, gua mau grup menyala merah aja. Iya boleh. Silahkan. Hah? Iya, benderanya sekali ya. Enggak apa-apa juga. Begitu. Boleh aja. Saya grupnya bajak laut, ya bajak laut benderanya. Enggak apa-apa. Nah, pakai jas masih hidup. Boleh enggak? Waktu mati dikafani pakai jas. Boleh enggak? Yang benar nih. Boleh enggak? Boleh. Apa yang masih hidup boleh, dikafani pakai itu boleh. Begitu. Enggak apa-apa. Pakai dasi, pakai ini, masih hidupnya boleh. Kalau berbicara boleh, cuman kurang bagus. Adjust, kasih aja temennya. Lumayan berdapat ganjaran daripada masuk kubur. Begitu. Warna putih nggak apa-apa. Kalau gitu pakai tamer aja. Boleh aja. Oh, sayang ya. Iya, pakai apa aja BAS. Yang waktu masih hidupnya boleh buat jadi kain kafan. Bagaimana kalau pakai kain ihram? Boleh. Pakai kain ihram. Bagus, kurang. Kalau pengen bagus mau sarung aja tuh yang dipakai sholat mulu. Lagi juga umrohnya sekali, habis itu jalan-jalan doang. Dipakai sekali doang buat kafanin, apa yang buat jadi saksi. Itu aja yang dipakai saban malam tahajud. Itu tuh siapin. Begitu kalau pengen jadi saksi, kayak begitu. Ada yang dijadiin sejadah, kain kafannya tuh. Bikin beli yang panjang, pakai sejadah buat tahajudnya, sejadahnya kain kafan buat saksi. Itu lebih gede karena berkali-kali dipakai untuk sejadah sholatnya dia di rumah sebagai saksi di akhirat. Itu lebih bagus dibanding kain ihram yang dipakai cuman sekali. Begitu. Kali doang apanya jadi mau jadi saksi. Ono aja yang berkali-kali. Beli aja kain yang panjang. Kalau dia punya sarung aja yang terus dipakai itu mulu tahajudnya. Itunya buat saksi. Bagus. Boleh. Dianjurin. Begitu. Yang sering dipakai. Bagus. Begitu. Yang udah dipakai. Begitu. Bagus. Kain kafannya. Begitu. Jadi buat saksi nanti dikubur. Silahkan. Yang kayak begitu. Yang baru boleh. Yang lama boleh. Terserah. Yang penting kudu dikafani. Bagaimana cara bentuk kain kafan sempurna nanti? Ini kan baru judul tajhiz saja. Ketiga, mensolatkan. Bagaimana waktu hidupnya jarang sholat, ke masjid aja nggak kelihatan. Kalau Idul Adha sih ada di depan biasanya. Begitu, karena mau ngejar kurban masalahnya. Daging. Ya begitu. Bagaimana ini? Hidupnya nggak sholat. Disolatin enggak? Tanya. Muslim bukan? Muslim wajib disolati. Siapa orang muslim wafat, maukah dia dulu rajin sholat atau tidak? Janjinya muslim wajib 4. Dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur. Begitu. Bagaimana kalau matinya bunuh diri? Begitu. Nyalon RT gagal.
Parah banget. Iya, terserah contoh apa kek. Yang penting ada contoh, ya kan. Intinya bunuh diri aja. Begitu. Ini kudu disolatin apa kagak? Tanya, muslim nggak? Muslim. Tapi bunuh diri. Muslim nggak? Muslim. Baik. Kewajiban yang hidup kepada muslim yang wafat, walaupun wafatnya cara bunuh diri, kewajibannya 4: memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkannya. Begitu. Tapi kan bunuh diri dosa. Ya, kalau ngomong dosa mah bohong juga sama dosa. Ditanya sama bininya, bang udah sampai mana? Dekat, padahal jauh. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Itu jangan disolatin kalau mati. Kan dosa sama. Kan nggak begitu. Begitu. Bunuh diri dosa, bohong. Nggak ada urusan. Muslim nggak? Begitu. Oh muslim. Mandikan. Bunuh diri. Sakau, muslim enggak? Begitu pertanyaan. Dia bukan muslim. Ya, jangan. Enggak boleh disolatkan kalau bukan muslim. Oh muslim, solatin. Justru orang yang bunuh diri itulah, atau yang kelihatan kurang mau ibadah itulah yang kudu banyak kita bantu. Kan dia butuh rahmat. Nyolatin itu mencari dukungan rahmat di mata Allah. Dan dia yang berlumuran dosa ini jauh amat sangat butuh. Kalau agama itu pakai akal, kiaimu tuh yang hebat-hebat, nggak usah disolatin. Begitu. Kalau pakai akal. Oleh karena tuntunan agama. Bila muslim wafat, kudu begini, ya kudu. Sama ada dia ahli taat atau ahli maksiat, dengan catatan muslim. Catatannya itu wajib kita ngurusin. Maka ada seorang kiai bilang begini sama anaknya, nanti kalau bapak mati, ini di Bayoran nih kayaknya, kalau bapak mati nanti ditaruh di atas pohon aja. Ini ngomongnya begitu. Enggak apa-apa. Itu anaknya nanya sama kita. Ustadz juga anak. Itu maksud bapak apa ya? Maksud bapak kalau gua mati tugas yang hidup. Kalau pengen dosa di atas pohon ditaruhnya. Kalau pengen kagak dosa ya dikubur. Begitu. Oh begitu. Iya. Itu mau terserah yang hidup mau ditaruh di mana. Begitu. Begitu. Bukan tugas kita. Maka nggak perlu kita mesen-mesen kuburan. Makruh. Kita udah mesen, matinya malah kita di Mekah, kan bagus. Begitu, mau ngapain mesen, bukan itu. Nggak usah, yang perlu isi di dalamnya, baca Quran. Ini, itu perlu. Nggak perlu kita nyiapin kuburan buat kita. Begitu. Ntar nggak dikubur, dosa sih hidup. Itu urusan sih hidup, ditaruh di mana ya. Keempat, wadafnuhu. Kewajiban kita nguburin, termasuk menggotong. Karena menggotong melazimkan daripada nguburin. Kan mayatnya nggak bisa jalan sendiri. Andai dia jalan, ente juga kabur. Saya yakin. Begitu. Jadi jangan dikata berarti gotong tidak wajib, bukan. Itu lazim. Kalau mau nguburin ya tentu digotong. Enggak perlu disebut. Kalau kita ngomong makan, ya udah pasti minum dah. Enggak perlu disebut. Begitu. Udah, maka dikuburin. Di mana? Ya, di mana aja. Di tanah sendiri boleh, tapi lebih tinggi di pekuburan umum. Banyak yang doain, banyak yang ziarahin.
Kalau di tanah sendiri repot. Begitu tuh, repot. Iya, zaman masih anaknya masih dihormati. Kalau udah cucu, udah cicit, udah kagak ngerti. Begitu tuh. Dijual tanahnya. Karena ada kuburan buyut tengkong. Nggak ngaruh. Begitu, jual aja. Yang penting saya pesen tuh sama Cina. Kuburan jangan diapa-apain ya. Iya baik. Iya baik. Uang belum beli. Udah beli mah kurung tanah gua. Begitu. Salah kita. Akhirnya kuburan buat tempat kencing. Padahal orang baik banget tuh kakek kita. Salah karena kita tidak dikubur di pekuburan umum. Begitu. Iya, masih anak masih baik. Mungkin cucu masih kenal. Kalau udah jauh enggak ngerti. Begitu, jual. Begitu. Tapi ini mau jangan ya. Iya baik, sebelum beli. Udah beli kurung. Kita mau ziarah loh, jangan orang tanah gua. Begitu. Nggak bisa akhirnya. Kalau di tanah umum tidak bakalan dijual kecuali karena darurat, karena jalan tol. Ini darurat. Kudu digeser. Itu jarang terjadi. Tapi kalau tanah pribadi repot. Walaupun boleh kurang bagus. Kurang bagus. Begitu, kurang bagus. Begitu. Kalau di tempat umum anaknya nggak ziarahin, masih ada orang lain yang ziarahin. Begitu. Singkatnya sebetulnya ada 5 kewajibannya. Dimandikan, dikafani, disolatin, digotong, gitu, dipikul, dan dikubur. Yang ini nih yang diributin. Begitu. Di luar ini nggak usah ribut, tahlilan apa enggak. Begitu. Kasih bendera kuning atau merah. Gua mau bukan partai kuning, merah. Ya itu mah terserah. Enggak usah kita ribut. Yang ribut mah pada barang yang wajib. Adapun adab-adab ini hanya menambah banyak rahmat dan banyak dapat ampunan. Sehingga adab-adab perlu juga untuk diperhatikan meski tidak wajib. Begitu. Pokoknya yang wajib ini saja. Karena itu kata Tuan Musannif, tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Adapun merawat mayit, yakni memandikan, mengkafani, nyolatin, nguburin, hukumnya dalam Islam fardu kifayah. Asal satu aja mengerjakan ini, yang lain tidak dosa. Dapat ganjaran enggak? Yang enggak, wong enggak ngerjain. Begitu, tapi tidak dosa. Adapun ngerjain, ganjarannya baru besar karena mengerjakan ganjaran fardu. Ini yang dimaksud dari ibarat kitab kita. Wa aqallu ghuslihi, cara minimal mandiin mayit. Segini aja untuk malam ini. Jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam.